Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 3A07 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang e-vote sebagai solusi demokrasi di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM 12191960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galurianto. NIM saya 121913333. Perkenalkan, nama saya Siti Hartati dengan NIM 12192725 dari kelas 12 3A07. Perkenalkan, nama saya Syifa Pramasira Madina, NIM 12192462. Nama Rian Ferdiansyah, NIM 1219106. Latar belakang dipilihnya aplikasi e-voting adalah 1. Karena pada saat ini pemilihan ketua BEM UBSI masih menggunakan sistem manual atau offline. Mengingat banyaknya kampus UBSI di Jabodetabek, maka waktu yang diperlukan untuk mengirimkan surat suara pemilih ke pusat itu memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian pada saat pandemi seperti ini, kita diharuskan untuk mengerjakan apa-apa dari rumah. Maka dari itu, untuk pemilihan ketua BEM UBSI pada saat ini tidak dapat dilakukan secara manual atau offline. Untuk itu, kita diperlukan suatu aplikasi yang dapat menolong untuk mencerna surat suara pemilih agar terciptanya data informasi yang lebih kilat, akurat, dan dapat meminimalisir adanya golongan putih. Kemudian adapun tujuan dari pembuatan web e-voting adalah 1. Untuk mempermudah pengguna dalam melakukan voting pemilihan ketua BEM pada aplikasi sistem yang terpasang. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan terhadap hasil data voting ketua BEM yang menggantikan sistem voting konvensional atau voting manual. Manfaat dari sistem e-voting ini adalah 1. Sistem e-voting dapat menjaga data dari manipulasi pihak-pihak tertentu. Dan yang kedua adalah perhitungan surat suara hasil voting dapat lebih cepat sehingga segera dapat diketahui hasilnya serta keamanan data tetap terjaga. Luaran yang diharapkan. Pertama, terciptanya solusi pemilihan ketua BEM UBSI yang efektif dan efisien. Kedua, aplikasi e-vote yang bermanfaat dan mempermudah mahasiswa dalam memilih dan mengetahui informasi lebih lanjut tentang hal-hal terkait pemilihan suara. Yang ketiga, e-vote yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Kemudian penyusunan konsep. 1. Prosedur sistem berjalan. Mengingat kampus UBSI yang jumlahnya cukup banyak di Jabodetabek, penyerahan surat suara dan hasil pemilihan ke pusat perhitungan cukup memakan waktu. Untuk itu, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah suara pemilih dengan baik sehingga menghasilkan suatu informasi data yang cepat, akurat, dan meminimalisir adanya golongan putih atau golput. Yang kedua, prosedur sistem usulan. Dibutuhkan suatu sistem pemilihan ketua BEM untuk mempermudah mahasiswa dalam memberikan hak pilihnya dalam memilih ketua BEM dan mempermudah para calon ketua BEM untuk memperkenalkan diri dan visi misinya agar diketahui secara luas sehingga praktis dan mempersingkat waktu. Ketiga, kebutuhan sistem berjalan. Yang pertama, peserta pemilihan ketua BEM. Peserta pemilihan ketua BEM dapat login, mengisi data diri, melihat siapa saja calon ketua BEM, melihat hasil perhitungan sementara, memberikan hak pilih, kelola profil dan data diri, serta logout. Untuk admin pengolah data, bisa melakukan aktivitas login, mengisi data diri, menambah data calon ketua BEM, mengelola data peserta pemilihan, dan logout. Yang ketiga ada admin pengelola perhitungan yang dapat melakukan aktivitas login, mengisi data diri, mengelola data perhitungan, mengupdate data perhitungan, dan logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup peserta pemilihan ketua BEM. Di sini terdapat desain website dari pertama kali kita mengakses
pemilihan ketua BEM. Terlebih dahulu kita harus mendaftarkan akun kita terlebih dahulu. Di sini terdapat masukkan nama lengkap, masukkan email, masukkan password, masukkan ulang password, atau bisa langsung daftar otomatis dengan Google. Selanjutnya, di sini terdapat prototype login, yaitu setelah kita mendaftarkan diri di slide yang sebelumnya, di sini kita bisa login untuk mengakses dari website tersebut. Selanjutnya di sini kita sudah masuk ke websitenya, sudah login. Di sini di sebelah kiri terdapat biodata user untuk memastikan bahwa itu adalah akun kita atau bukan. Di sini juga bisa kita langsung untuk memvote atau memilih calon ketua BEM-nya. Di sini ada calon ketua 1 dan calon ketua 2. Ketika sudah kita vote, selanjutnya kita save. Dan di sini ada desain untuk info akun. Di sini terdapat nama, NIM, kelas, jurusan, fakultas, tahun masuk, asal kampus, dan email. Nah, di sini juga bisa diedit. Dapat mockup login, dan di mockup login ada kolom NIM, password untuk masuk ke dalam aplikasi eVote. Kemudian ada mockup menu utama admin. Di sini terdapat data calon ketua BEM, yaitu ada calon 1, calon 2, calon 3, dan juga skor suara yang mereka miliki. Kemudian ada menu data mahasiswa, kemudian ada menu data BEM, dan juga ada menu statistik, yaitu statistik pemungutan suara yang sedang berlangsung. Kemudian ada mockup detail data calon ketua BEM. Di sini terdapat foto dari calon ketua BEM, motonya, lalu nama, asal kampus, visi dan misinya. Kemudian ada mockup tambah data calon ketua BEM. Di sini adalah form tambah data calon ketua BEM, dan isinya terdapat nomor urut, nama, asal kampus, moto, visi, misi, dan foto dari calon ketua BEM. Halo, nama saya Ari Febrianto. Saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Prototype update data calon ketua BEM. Nah, dari sebelumnya ada prototype update data calon ketua BEM, sebelumnya data ini belum diisi. Nah, sekarang data ini sudah diisi. Dan pastinya untuk di program ini nanti ditambahkan form validasi supaya tidak boleh kosong saat diisi. Setelah calon BEM-nya telah mengisi, maka dia harus mengklik tombol save di sini. Ya. Selanjutnya prototype login. Ini login untuk administrator. Setelah mengisi login, kita selanjutnya, nah di sini ada statistik. Nah, statistiknya ada seperti ini. Mengisi hari, kampus, dan total pemilih nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, contohnya seperti ini di dalam statistiknya. Nah, prototipe akun, data akumulasi suaranya. Misal dari, ya ini contohnya ya dari campur Salemba semua. Total pemilihnya untuk calon seperti ini. Ini halaman untuk administrator atau admin ya, yang role-nya utama. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.